Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tadi Rahman. Di sini saya akan mengerjakan tugas 3 pemrograman berbasis perangkat bergerak dengan NIM saya 044746329. Nah, di sini saya sudah melakukan setup dan menyelesaikan untuk setup UI UX-nya. Yang pertama pastinya untuk struktur foldernya tuh dia berada di src, terus kemudian kita bisa cek di mainnya, di main ts-nya, terus lanjut ke FU-nya. Karena di sini kita memakai FU-nya, pastinya kita cek di FU-nya. Nah, di sini kita melakukan setup router ya. Nah, untuk routernya ada di folder router, ada di index.ts. Nah, di sini kita cuma memakai satu page sesuai dengan tugasnya, di mana di dalam tugasnya kita harus menampilkan aplikasi mobile dengan tampilan yang tertera ya. Nah, dengan menampilkan atribut, kolom, field, rank, nama, simbol, dan harga USD-nya dengan tampilan layar seperti ini atau tabel ya. Ada button refresh-nya, ada list currency dari cryptocurrency-nya, Bas. Ya, Nah, di sini kita sudah disediakan API, kita akan memakainya untuk menampilkan list si cryptocurrency-nya. Nah, kita kembali lagi ke foldernya, struktur foldernya. Nah, di sini ketika sudah di routernya, di sini kan ada homepage. Nah, ini tuh komponen di view, dimana kita membuat komponen itu tuh ada di folder view, pastinya di keseluruhan buat bersih ya, clean code gitu ya. Nah, kita ke homepage view untuk membahas penggunaan API yang tadi ya, teman-teman ya. Nah, di sini kita pastinya memakai komponen dari view, Ionic view-nya. Jadinya kita udah lakukan import view. Contohnya di sini ada Ion page. Nah, di sini kita pastinya lakukan import, jangan lupa teman-teman, karena kita memakai Ion page. Terus ada konten, ada header. Itu header tuh yang di atas ya, buat title-nya. Terus di sini ada button refresh yang tadi disebutin di awal. Ini tuh ada button refresh, kita buat juga button refresh-nya seperti ini. Ada di dalamnya tuh ada tag div. Terus di sini ada stat buat mengecek kalau dia sedang loading. Nah, maka tampilan button ini gak ada. Jadinya tampilan button ini dan juga data-data ini tuh akan tampil ketika nggak loading, teman-teman. Seperti itu. Ini ada VIF. Nah, di sini kita ada refresh button, terus ada loading ya. Nah, loading state ini. Kalau dia loading dan cryptocurrency-nya itu 0, maka tampilkan text loading ini gitu. Nah, kalau dia error gimana? Nanti dia kalau error masuk sini nih, else if error nih kalau error. Nah, kalau error dia bakal nampilin error loading data atau bisa try again. Nah, try again ini tuh ada event click di mana dia bakal melakukan fetch cryptocurrency lagi atau mengambil data lagi dari API-nya, teman-teman. Nah, di sini ada table yang tadi nih, sesuai dengan tugasnya ya. Di sini tuh ada table, jadinya kita lakukan looping di dalam table itu, dimana else if kalau table ini tuh bakal tampil jika cryptocurrency nya tuh ada datanya. Jadinya cryptocurrency length-nya tuh lebih besar daripada 0. Length tuh panjang ya, panjang data yang ada di cryptocurrency-nya nih itu harus lebih besar dari 0, baru tabelnya akan tampil, teman-teman. Nah, di sini ada ion row. Nah, di sini ada row-nya. Nah, di row-nya tuh ada rank, ada nama nama kriptonya, ada simbolnya, ada USD-nya, teman-teman. Di sini ada kolomnya ya. Pertama ada row, baru kolom, teman-teman. Nah, di sini ada elemen state nih kalau nggak ada datanya, teman-teman. Tadi kan di atas kita udah ngecek nih. Nah, ini if, else. Nah, tadi kan di sini ada else if.
Ini kalau else if, kalau kita dari awal kan kita buat v-if baru v-else if baru v-else tuh kalau datanya nggak ada nih, empty state gitu. Nah, nanti dia nampilin data available, nggak ada data cryptocurrency yang available gitu teman-teman. Oke, kita balik lagi ke script view-nya. Di sini kita mendapatkan interface cryptocurrency-nya, ada apa namanya, tipe datanya. Di sini ada ID, rank, nama, simbol, freeze USD sesuai dengan yang diminta di dalam tugas. Ada name, rank, simbol, freeze ID, phrase USD ya. Ada string, ada number buat ranknya, string buat name, simbol, phrase USD-nya. Nah, kemudian di sini kita membuat variabel, di mana di variabel ini cryptocurrency-nya itu bertipe array teman-temannya. Dia memiliki banyak data, tapi dengan tipe data yang sudah kita tentukan di atasnya. Dia harus memiliki ID, rank, dan nama dan lain sebagainya teman-teman. Nah, di sini default value-nya array kosong. Terus di sini ada variable loading, di mana loading ini nanti buat nampilin loading ya teman-teman ya. Nah, kita memakai ref, di mana ref ini adalah dari view-nya teman-teman, buat mengganti nilainya, buat si variabel ini tuh nanti kita bisa ganti nilai-nilainya memakai ref teman-teman. Di sini kita pakai ref. Nah, contohnya kalau pengen dia loadingnya kita ganti, kan kalau ini kan false, nanti kita bisa ganti true gitu ya teman-teman. Nah, di sini ada variable error, dia bertipe string atau null. Nah, ini defaultnya null. Oke, kita bahas yang function fetch cryptocurrency. Oke, ke sini dulu. Unmounted. Nah, jadinya ketika aplikasi atau websitenya dibuka, teman-teman, dia bakal masuk ke unmounted. Nah, ketika udah masuk ke unmounted, dia bakal jalanin fetch cryptocurrency function ini, teman-teman. Nah, kita masuk ke functionnya, di mana di awal function itu kita melakukan perubahan nilai si loadingnya teman-teman. Yang sebelumnya false kita ganti menjadi true. Buat apa? Buat nampilin state yang ini teman-teman. Jadinya kalau dia loading dan cryptocurrency-nya 0, maka dia akan menampilkan view atau show view-nya itu loading cryptocurrency data. Jadinya bakal menampilkan error view-nya teman. Error view loadingnya ya. Nah, terus kita buat error titik value-nya 0, buat 0. Terus di sini ada try catch. Nah, try catch ini berguna nanti ya teman-teman buat ngambil catch si errornya teman-teman ketika gagal melakukan patching ke API-nya. Oke, di sini ada respon. Kita memakai fetch teman-teman ya. Jadinya kita buat variable respon, terus kita patching ke API-nya sesuai dengan API yang tertera dalam tugas. Nanti ya, di sini kita melakukan validasi. Kalau responnya nggak oke, nah ini kan ada tanda seru ya, nggak oke jadi teman. Nah, maka dia melakukan throw new error. Nah, throw new error ini buat nangkep si ke errornya teman-teman. Jadinya ke sini kita bisa pakai throw new error buat si returnnya ini tuh bakal kesini teman-teman, bakal ke catch. Nah, dia bakal return error HTTP error status, respon statusnya berapa. Nah, kalau berhasil dia bakal masuk sini teman-teman. Nah, di sini kita buat variable const data, di mana di sini kita akan melakukan objek si data itu bakal bernilai JSON atau objek teman-teman. Nah, soalnya di datanya ini kalau kita cek ke API-nya, dia tuh ada data objek, dia tipenya objek, terus di dalamnya itu ada data teman-teman. Nah, di sini kita bakal lakuin validasi ya, dimana kita akan mengambil datanya, terus melakukan cek apakah data tersebut array. Nah, kalau iya, maka kita lakukan mapping teman-teman, dimana cryptocurrency yang tadi kita udah buat variable di awal, yang default nilainya array-nya kosong, kita bakal masukin data yang udah kita ambil dari API yang sudah di await response.json. Terus kita cek apakah dia array. Nah, di sini bakal kita mapping nih teman-teman nih. Kita pakai map. Nah, ketika sudah di mapping, kita sama ini fieldnya nih, ada ID, rank, name, simbol, sama phrase USD.
Nah, kalau nggak disamain bakal error teman-teman, bakal warna merah. Contohnya AS ya. Nah, itu nggak boleh teman-teman. Kenapa? Karena kita sudah melakukan udah melakukan setting tipe datanya teman-teman. Jadinya harus disesuaikan ya teman-teman ya. Nah, contoh kita hapus ini nih. Ini nanti nilai datanya itu gak bakal ada teman-teman, jadinya disama ini sesuaiin aja nih ID, rank, name, symbol, phrase, USD sesuai dengan ketentuan tugasnya teman-teman. Oke. Nah, baru kalau dia bukan array gimana? Ya udah, kita throw new error aja, kita lakukan error invalid data format receive from API. Jadinya dia bakal mengembalikan error invalid data formatnya teman-teman. Nah, ada finally. Jadinya finally ini ketika try catch ini error ataupun sukses, dia bakal masuk ke finally ini teman-teman. Jadinya ini sangat berguna ya buat dipakai nih try catch finally. Nah, kalaupun nggak ada finally gimana? Kalau nggak ada finally, kita bisa copy ini, kita hapus finally-nya. Tapi kita setiap ada terakhir, pokoknya kalau ada udah di posisi terakhir itu kita harus mengisinya di satu-satu teman-teman. Jadinya ini gak efisien ya. Kayak di sini di atasnya. Nah, jadinya kita bakal ngisi satu-satu, jadinya ya ribet teman-teman, atau buang-buang waktu gitu ya. Jadinya kita bisa pakai si finally yang tadi. Nah, yang ini buat cuma sekali doang, kita nulisnya sekali doang nih. Jadinya pokoknya kalau di try catch-nya itu error ataupun sukses, dia bakal tetap masuk ke finally. Jadinya kita ubah nih loading value-nya jadi false, jadinya loading itu tuh bakal berhenti teman-teman, karena yang awalnya kan kita buat true nih. Nah, nanti dia terakhir bakal false. Nah, ini untuk fetch cryptocurrency-nya nih. Nah, format versi ini tuh kita kepake di atas teman-teman buat nampilin data yang sesuai dengan disuruh nih. Kan ada 27604 gitu ya. Nah, kita ada format phrase-nya sesuai USD karena disuruhnya USD ya teman-teman ya. Ini phrase USD kita tampilin sesuai dengan phrase USD-nya. Sini ada pangnya teman-teman. Nah, di sini ada first plot, price, terus kita cek apakah dia none. Kalau dia none, artinya 0.00. Kalau dia gak none, dia bakal kita validasi lagi. Kalau num phrase-nya lebih kecil daripada 0.01, maka kita buat fix ke num phrase-nya itu kita fix ke 6. Terus kalau dia lebih kecil daripada 1, to fix-nya tuh ke 4, teman-teman. Nah, ini notation buat range-nya tuh. Nah, kalau ini buat ke US ya, jadinya kita lokal si price ini tuh bakal giniin ke US dengan minimum digitnya 2 sama maksimum digitnya 2 teman-teman. Oke, ini untuk format phrase-nya. Nah, ini ada style CSS-nya. Nah, kita bakal coba ngerunning di emulator ya teman-teman ya. Nah, kita coba sekarang Ionic, clear dulu Ionic Caped Android. Nah, ini udah teman-teman ya. Baru kita run Ionic Cap run Android. Nah, tadi itu ada pilihan emulator kita. Nah, karena yang di sini saya memakai yang E1, kita runnya di E1 ya.
di sini kita coba jalankan ya. Nah, ini kita udah berhasil instalasi. Di sini otomatis ke launch ya. Nah, ini teman-teman ya, kita sudah berhasil lakukan instalasi. Jadinya kita udah berhasil, teman-teman. Kita silang. Kita balik lagi. Ini silang. Kita run lagi, teman-teman. Oke, ini kita sudah berhasil menginstalasi aplikasinya, teman-teman. Jadinya kita sudah untuk sesuai dengan tugasnya, teman-teman ya. Nah, di sini ada button refresh, di atasnya button refresh, terus ada rank table-nya, rank. Ini rank, terus ada nama cryptocurrency-nya, ada USD-nya, teman-teman. Oke. Kita refresh. Nah, ini kita udah berhasil refresh, teman-teman. Oke. Di sini kita sudah berhasil menampilkan data-datanya, teman-teman ya. Nah, oke, mungkin sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.